rata-rata yang saya tanya semua mengatakan bahwa mereka kecewa. Ya, kenapa sampai di MK itu ada proses mengakali itu? Nah, nila setitik rusak susu sebelanga. Posisi MK itu benar-benar menjadi the guardian of constitution. Dan hari ini bangsa Indonesia mohon maaf tiba-tiba kehilangan role model. Jumpa lagi di Suara Publik. Pada malam ini saya berada di kantornya Pak Sadip Bastaman yang sering orang menyebutnya sebagai Kang Iip. Selamat malam Kang Iip. Malam Kang Deddy. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan pasca keputusan MK yang sampai sekarang masih mendapatkan perhatian publik yang luar biasa. Akibatnya terjadi distrust, public distrust, sehingga kita kehilangan institusi yang sangat terhormat itu. Melihat reaksi tersebut, dibentuklah Majelis Kehormatan MK yang orang berharap akan terjadi perubahan untuk mengembalikan citra MK. Masalahnya Kang, pertama dari sejarah Majelis Kehormatan itu tidak pernah membuat keputusan-keputusan yang menghukum baik pelanggaran berat atau ringan atau sedang terhadap para anggota MK yang diperkarakan. Ya. Kenapa? Karena Majelis Kehormatan itu dibentuk juga dilantik oleh Ketua MK. Nah, tetapi kita bisa bayangkan ya, kalau misalnya keputusan Majelis Kehormatan itu misalnya tidak menetapkan Pak Anwar Usman sebagai ketua MK itu bersalah misalnya. Apa yang bakal terjadi ke depan dari bangsa ini? Kang Deddy, ngeri-ngeri sedap. Kang Deddy, ini persoalan yang memang betul ngeri-ngeri sedap. Pertama sebelum itu tapi ingin saya sampaikan bahwa saya juga termasuk yang terkejut, tidak menduga, betul-betul kaget. Kok ternyata MK memberikan keputusan seperti ini. Ya. Tadinya saya kan memang pernah sekolah hukum, pernah menjadi dosen fakultas hukum, pernah menjadi konsultan hukum. Cukup yakin bahwa MK itu tidak akan menyentuh ini, tidak akan memeriksa ini karena ini kan sangat memang sensitif sekali ya. Iya, gitu, sangat sensitif dan itu bukan domainnya menurut saya. Oke, tetapi sekarang kita sudah ada di sini, sudah ada keputusan MK yang menganulir undang-undang, begitu ya, artinya memberikan norma baru terhadap undang-undang, sehingga isi dari undang-undang mengenai persyaratan calon itu berubah secara drastis. Ada beberapa persoalan yang terpaksa harus kita soroti dan itu adalah alarm menurut saya bagi sistem hukum kita. Dan alarm ini kalau saya coba renungkan memang punya implikasi sangat mendasar. Inilah potret di mana kita menurut saya bangsa kita tidak memiliki budaya hukum yang baik. Budaya hukum yang baik itu kan esensinya, hukum itu kan esensinya etika. Gitu. Jadi ini sudah menyentuh wilayah etika. Betul. Jadi hukum itu adalah sebetulnya harus built-in dalam pribadi masing-masing menjadi nilai-nilai. Karena ketika hukum itu dianggap sebagai barang mati, sekedar rangkaian kata-kata atau sekedar garis batas, barang mati itu memang cenderung bisa diakali. Inilah yang terjadi. Jadi sekarang ini terjadi politik hukum tanpa etika. Tanpa etika. Sehingga lahirlah keputusan yang yang aneh. Jadi mentalitas penegak hukum kita dan itu ditunjukkan oleh
para hakim yang kita sebut sebagai guardian of constitution, mindsetnya itu mengakali, begitu. Itu menurut saya pesan yang buruk bagi kemajuan bangsa. Mengakali itu, ya kenapa sampai di MK itu ada proses mengakali itu ada apa di belakangnya? Nah itulah yang kemudian kita perlu pertanyakan. Tidak steril MK itu. Banyak masalah, saya kira itu jelas berbenturan kepentingan. Jadi kita bisa karena keputusan nomor 90 itu kan memang jelas-jelas dari kepentingan Gibran yang memang tidak qualified untuk menjadi cawapres. Akang ingin mengatakan ada tangan-tangan kekuasaan yang masuk di situ. Ya itu sih obvious. Jelas sekali. Dan ketika seperti itu maka ini alarm buruk karena kan kita sepakat negara kita adalah negara hukum. Kan begitu. Dan karena negara hukum maka harus ada ketakutan pada kita di samping ya respect itu diantaranya takut. Takut kalau hukum ini kemudian terdegradasi. Jadi tidak akan ada upaya atau mindset kita untuk mengakalinya. Gitu. Mengakali ini kan kalau gini, karena implikasinya besar ini, Kang. Kalau hakim konstitusi seperti itu, ini soal budaya hukum, maka jangan salahkan kemudian kalau di jalanan orang melanggar marka jalan ketika polisi tidak ada. Gitu. Jadi tidak built-in. Oh, mumpung nggak ada polisi, kita tabrak saja lampu merah misalnya. Atau ketika ditilang 86, begitu. Dan itu sebetulnya adalah fondasi paling mendasar kalau kita ingin menjadi negara maju. Bukan sekedar soal GDP. Karena itu soal sikap, soal mentalitas, soal mindset. Nah, oleh karena itu, maka kemudian sekarang ada remedial action, ya, ada exit clause-nya, kira-kira begitu, dengan dibikin MK-MK. Hanya sayang kan memang Kang Deddy tadi sudah sampaikan, social distrust sudah terjadi. Ketidakpercayaan publik sudah menggunung. Dan ini yang bagi saya sangat-sangat menyayangkan. Indonesia sudah secara ekonomi bagus, on the right track, kita sedang ingin menjadi negara maju. Ternyata kita diingatkan secara mental, secara budaya, kita ini ternyata belum pantas menjadi orang kaya misalnya gitu ya, atau menjadi negara maju. Ini peringatan luar biasa agar kita melihat kembali pantasnya kita tuh karena harus behave dulu kan. Kita tuh harus punya tata krama dulu. Begitu. Dan itulah nilai kita dilihat dari situ kan, dari perilaku. Sekali lagi yang paling pokok adalah menghormati aturan karena negara kita negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kalau sekarang kan jadi abu-abu. Kita ini negara hukum atau negara kekuasaan? Karena marka-marka jalan begitu, karena pagar bisa dilompati begitu, karena garis batas bisa dilewati. Gitu. Oke, kita harus hargai mungkin ada usaha recovery dengan MK-MK ini ya. Nah, tetapi kan persoalan yang akan dibahas di MK-MK itu kan soal etiknya. Bukan soal konten keputusannya. Keputusannya tidak bisa dianulir. Itu sudah final and binding, artinya sudah jadi undang-undang. Dan undang-undang mengikat automatically ketika diputuskan. Jadi itu remedial terhadap kualitas para hakim. Bisa jadi kalau memang ternyata keputusannya itu menemukan bahwa betul-betul ada pelanggaran etik luar biasa, saya kira kita akan melihat penggantian seluruh hakim barangkali, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan putusan. Sekali lagi itu hanya untuk menyelamatkan marwah dari MK itu sendiri. Semoga bisa kembali ke jati dirinya, ke posisi yang sangat terhormat, begitu ya. Dan memang sebetulnya ya barangkali juga soal pola rekrutmen ya Kang ya. Jadi saya sih membayangkan hakim konstitusi itu adalah
minimum paling tidak bekas hakim-hakim agung yang punya legacy yang bagus, punya prestasi yang bagus, profesor-profesor hukum yang kita lihat juga reputasinya baik, publikasinya banyak, kemudian kita jadi elaborasi di ujung Kang yang itu. Ya. Tapi kita berandai-andai ya. Pertama, seandainya MK itu memutuskan tidak ada pelanggaran etis terhadap ya para hakim MK sekarang. Jadi baik-baik saja, sudah benar dan sudah berlandaskan pertimbangan-pertimbangan etika dan hukum. Nah, apa yang bakal terjadi? Ya, reaksi publik atas keputusan itu misalnya. Ini berandai-andai ini. Ya, saya husnuzon terus seperti sebelum keputusan MK. Jadi sekarang pun saya mencoba untuk berprasangka baik. Seperti sebelum putusan MK. Jadi saya membayangkan sebetulnya harusnya ada remedial action, harus ada corrective action begitu, corrective decision terhadap bukan perilaku ya, terhadap keputusan performance para hakim itu. Semoga itu tidak terjadi, Kang. Tapi kalau itu sampai terjadi, saya kecewanya makin dalam ini. Ya, jadi seperti mungkin, menggarami luka ya. Persoalannya bukan soal persoalan kecewa personal, tetapi misalnya bisa berdampak secara sosial politik, ya kan? Sangat. Karena misalnya nanti ada proses delegitimasi pilpres. Ya. Seandainya misalnya tidak ada judgement bahwa misalnya ketua MK itu bersalah dan dinyatakan misalnya dicopot dari jabatannya. Ya. Nah, artinya kalau itu tidak dilakukan, maka bisa kita bayangkan ketika proses pilpres ini kan terjadi sengketa-sengketa. Kalau misalnya yang berkuasa itu masih ketua MK yang sekarang, maka orang akan melihat kemungkinan ketidakjujuran yang terjadi. Nah, kalau sudah ada perasaan ketidakjujuran, maka bisa jadi itu people power kan? Iya nggak? Iya. Dan itu dampak negatif yang bakal terjadi. Akan terjadi delegitimasi dari keputusan atau hasil pilpres. Orang kemudian terjadi distrust. Nah, bagaimana tak membayangkan ya, tak terbayangkan chaosnya Republik ini. Iya, jadi sekarang posisi yang sangat-sangat dilematis, maju kena, mundur kena. Jadi kalaupun ternyata misalnya diputuskan terjadi pelanggaran etik, lalu kemudian katakanlah subsequent eventnya penggantian ketua MK, bahkan seluruh hakim MK dianggap tidak qualified karena cacat moral misalnya, maka itu berdampak kepada legitimasi capres kan. Dan itu saya kira akan menjadi diskursus publik luar biasa, akan terjadi kegaduhan politik yang luar biasa. Pun demikian kalau kemudian ternyata dinyatakan ini baik-baik saja, tidak ada pelanggaran etik dan seterusnya. Sekarang social distrust sudah sedemikian rupa, jadi saya kira rakyat makin apatis, mungkin antusiasme orang terhadap pilpres ini menjadi sangat rendah. Saya kira itu minimal sih seperti itu. Tetapi yang saya khawatirkan ya terjadi gejolak sosial, ada social unrest. Ya semoga tidak, tetapi saya kira rata-rata yang saya tanya semua mengatakan bahwa mereka kecewa. Dan kekecewaan ini kalau tertumpah di jalan kan berbahaya, begitu. Jadi memang maju kena mundur kena ini. Ya kelihatannya mungkin para anggota MK itu pastilah menampung ya seluruh kegelisahan ya nurani bangsa ini, tentu akan membuat keputusan yang lebih menenangkan
situasi kebatinan publik, ya katakanlah dengan misalnya memutuskan itu dicopotnya ketua MK. Kalau itu dilakukan, setidak-tidaknya lembaga MK itu mulai dipulihkan kembali. Saya kira mungkin itu ya. Hanya yang terdegradasi atau terdelegitimasi adalah salah satu capres tuh. Jadi ya, memang tidak ada pilihan yang ideal saat ini. Ada pasti ada dampaknya. Tapi intinya berani berbuat, siap resiko. Gitu. Benar. Nah, mau tidak mau. Itu saya kira sikap optimisme kita, sikap positif kita terhadap MK itu pasti akan ya menampung ya nurani yang terekspresikan di depan publik dan akan membuat keputusan yang tepat, saya kira gitu. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengurai ya supaya misalnya keputusan-keputusan seperti ini itu tidak terjadi lagi sehingga posisi MK itu benar-benar menjadi the guardian of constitution. Nah, itu tadi soal proses rekrutmen, kemudian juga misalnya kualifikasi dan lain sebagainya itu. Apakah perlu kita pertanyakan misalnya MK yang keluar dari DPR, dari MA, dan dari Presiden? Ya. Jangan-jangan mungkin karena proses pemilihan yang seperti itu, yang mewakili tadi ketiga segmen itu, ketiga pilar itu membuat tadi ya MK itu ya tetap tidak independen. Misalnya kan pernah ada kasus siapa tuh anggota MK yang dipecat secara tidak hormat, itu yang mecat itu DPR gitu. Ya. Yang sebenarnya ya bukan kewenangannya gitu kan. Ya, memang sebetulnya kalau soal itu di Amerika juga sama. Hakim Mahkamah Konstitusi diajukan oleh Presiden, disetujui oleh Kongres. Tapi memang yang seperti yang saya katakan tadi, yang paling mendasar sebetulnya, apalagi untuk negara seperti kita, etika itu dulu. Jadi memang harus ada keteladanan. Role model. Dan hari ini bangsa Indonesia mohon maaf, tiba-tiba kehilangan role model. Begitu. Dengan segala hormat saya kira saya harus sampaikan bahwa semua orang 80% lebih termasuk saya mengidolakan Pak Jokowi sebagai role model pemimpin di Indonesia. Tetapi sekarang kenyataannya begini, lalu kita kemudian menjadi putus asa gitu. Itu jangan sampai menjadi putus asa nasional. Padahal Pak Jokowi itu sudah membangun ya luar integritasnya, kecintaan kepada rakyatnya. Betul. Gitu ya. Dia ingin berbuat sesuatu yang banyak sekali orang yang gitu. Sangat udah terlihat gitu. Betul. Kok tiba-tiba di ujung begini? Betul. Banyak sekali relawan, diehard, pemuja Pak Jokowi yang sekarang patah hati berusaha untuk mencari-cari pembenaran. Enggak lah, Pak Jokowi tidak begitu, ya kan. Walaupun ini mungkin ada salah, tapi tetap saja kan begitu. Kita beliau adalah pemimpin terbaik begitu. Tetapi ya begitulah kan, ibarat karena nila setitik rusak susu sebelanga itu kan, itu pepatah yang khas di bangsa kita kan. Jadi harus ada kesepakatan nasional memperbaiki ini semua. Dan saya kira sekarang kesepakatan nasional itu tertumpu kepada MK. Saya kira Kang Deddy, kita semua sangat berharap bahwa MK ini betul-betul bisa memberikan obat yang mujarab begitu, sehingga kebahagiaan kita, optimisme kita, kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia pulih kembali untuk menyongsong masa depan yang gilang gemilang, yang semua orang ramalkan kita akan menjadi negara besar, negara maju. Apa pesan yang Akang ingin sampaikan kepada publik? Pesannya saya kira memang
Tapi kalau ke Pak Jibli kita optimis lah, kita percaya husnuzon bahwa beliau akan melaksanakan keputusan secara adil dengan mempertimbangkan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat ini. Nah, mungkin kepada masyarakat semua supaya tetap tenang. Ada prinsip di dalam percaya kepada AMK. Ada prinsip, ini sudah tidak ada yang sempurna ya, keadaannya sudah begini, bukan berarti semacam gelas pecah yang tidak bisa disambung, tapi ini bisa disambungkan walaupun nanti akan tetap ada bekasnya, ada scarsnya. Itu ada prinsip di dalam etika, di dalam filsafat etika itu, etika kebenaran, itu ada yang disebut dengan lesser evil, necessary evil. Begitu. Jadi kita harus mengambil yang paling buruk dari yang buruk begitu ya, dari yang sangat buruk. Jadi tidak ada yang ideal. Kita harus terima apapun inilah realita inilah kita kehidupan, gitu. Dan kita harus tetap optimis ke depan, dan ini menjadi pembelajaran yang luar biasa bagi bangsa kita. Kita pernah mengalami fase ini. Dan memang tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini. Saya kira itu kalau kita lihat dari sisi optimisnya. Jadi ini bukan setengah kosong, tetapi setengah isi gelas kita ini. Kira-kira begitulah. Kita harus tetap semangat, harus tetap optimis, dan harus tetap rukun sebagai bangsa. Saya kira begitu. Ya. Saudara, itulah keprihatinan seorang anak bangsa dan keprihatinan kita semua, tetapi kita tetap optimis bahwa republik ini akan lebih baik ke depan. Sampai jumpa.